Ya, nama saya Madina. Saya tinggal di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Nah, kebetulan pas tanggal 28 Juni kemarin itu hari yang lumayan bagi saya itu antara happy, sedih, semuanya campur aduk. Nah, kebetulan hari itu juga ada acara di kantor, acara virtual. Setelah usai acara sekitar jam 2, kakak ipar saya datang sampai di depan pagar doang. Kemudian dia baru menjelaskan bahwa kakak saya yang pertama meninggal karena COVID. Saat itu udah agak sore ya, karena sempat shock juga. Gimana mas, jenazah udah diangkut nih karena rumahnya tuh sepi. Nah dia bilang ini jenazah masih di dalam karena masih nunggu ambulans gitu loh, masih nunggu ambulans. Oh kenapa ini mas, belum juga dievakuasi jenazahnya? Iya soalnya masih antri katanya gitu. Sampai jam 9 meninggal, kemudian sampai diangkut itu jam 6 sore maghrib, jadi ada sekitar 9 jam ya, 9 jam. Saat itu sih gimana ya, saya juga agak sempat jengkel gitu, kok lama gitu penanganannya. Tapi kemudian para medisnya ini bilang, ya bu, ini kita harus antri dulu bergantian karena ambulans di rumah sakit RSUD Kota Bekasi itu hanya ada dua. Terus yang laporan yang masuk untuk membutuhkan evakuasi itu sampai sehari itu ada 25 laporan untuk baik pasien ataupun jenazah yang harus dievakuasi terkait COVID. Ya udah, kita memaklumi itu karena kondisi juga lagi seperti ini. Jadi ternyata setelah jenazah dievakuasi dari rumah ke ambulans, jadi dibawa dulu ke kamar jenazah di RSUD Kota Bekasi, masuk ke situ dulu untuk didata segala macam kayak gitu, dan dipindahkan ke peti jenazah. Jenazah ada di dalam mobil ambulans tuh ada sekitar 4 jam nunggu giliran supaya bisa dipindahkan dari kantong jenazah ke peti jenazah. Terus saya nanya sama tenaga forensiknya, petugas forensiknya, Pak, ini nunggu apa ya Pak ya? Ini selain administrasi segala macam kan kita ngisi kayak gitu. Nah dia bilang ini nunggu peti jenazah bu, soalnya ini peti jenazahnya udah habis. Oh gitu, memang banyak ya Pak. Dia bilang gini, sehari itu bu bisa 40 jenazah COVID yang masuk ke sini. Jadi di dalam kamar jenazah tuh udah ada peti-peti yang terisi jenazah. Nah di luar ada sekitar 5-8 ambulans isi jenazah yang di dalam kantong jenazah. Nah itu menunggu giliran. Sementara di depan rumah sakit itu kayak rumah sakit lapangan gitu loh, yang didirikan tenda untuk pasien-pasien COVID karena udah terlampau banyak.
paginya saya balik lagi untuk mengawal peti jenazah kakak saya untuk diberangkatkan ke TPU Padurenan. Nah, jadi satu ambulan itu mengangkut 2-3, dan yang agak besar itu ada yang ngangkut sampai 4 peti jenazah. Sampai di TPU Padurenan itu yang namanya ngeruk kuburan juga udah bukan lagi orang nyangkul, udah pakai backhoe dikeruk, jadi panjang satu baris gitu dikeruk gitu panjang, di satu baris itu bisa 8 apa 10 lah, 8 apa 10 liang tuh. Dan mereka kerjanya cepat sih, menurut saya sih cepat ya, dengan segitu banyak, dan mereka harus pakai APD lengkap. Mereka tuh mungkin karena kepanasan barangkali ya, sampai teriak tuh udah mati untuk melepaskan capeknya gitu loh. Karena kita ngelihat aja, gila nih orang nih kuat banget. Kalau mereka langsung masukin peti ke dalam liang kubur, terus ada tenaganya, langsung juga mereka tuh nyiapin tenaga untuk ngazanin gitu saat membacakan azan saat si jenazah dimasukkan. Saya sih yakin ya, maksudnya asalkan tahu kalau menyadari bahwa penyakit itu mungkin bisa saja menginfeksi kita, tapi dampaknya juga tidak terlalu berat. Tapi kan yang bahaya, kita bisa menularkan dengan orang yang ada di rumah, dan kita nggak tahu bagaimana dampaknya bagi orang lain gitu kan.